Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Kali ini kita akan membahas IPA kelas 9 semester genap, kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Tujuan dari proses pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami sifat-sifat magnet, siswa dapat memahami cara membuat magnet, siswa dapat menjelaskan konsep transformator, siswa dapat menyebutkan produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan, siswa dapat menjelaskan pergerakan navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet. Zaman dahulu, pemanfaatan medan magnet bumi digunakan burung merpati untuk mengantarkan surat. Merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini pernah dibuktikan oleh Comel tahun 1974. Ketika kepala merpati dipasang magnet, merpati tidak mengetahui jalan pulang karena radarnya terhalang magnet di kepalanya. Pemanfaatan magnet dalam migrasi hewan, misalnya migrasi burung. Beberapa burung seperti elang dan layang-layang bermigrasi tiap musim tertentu. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan kembali ke sungai air tawar tempat tinggalnya setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Hasil penelitian salmon melewati sungai Fraser, Kanada, dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun melewati Samudra Pasifik. Ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet yang dapat dideteksi salmon. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km, waktu migrasi sekitar 5-10 tahun. Penyu bermigrasi secara individu. Kenneth Lohman melakukan penelitian dengan meletakkan penyu ke dalam wadah berisi air yang dikelilingi alat yang menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu Florida Utara dekat Portugal. Hasil pengamatannya, penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip medan magnet dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang banyak makanan. Kenneth Lohman mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan meletakkannya dalam bak air yang diatur medan magnetnya. Ketika medan magnet diubah, lobster duri menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju kutub utara. Hasilnya, lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memadu migrasi yang dilakukan dari pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang saat musim gugur. Pada bakteri magnetotik bakteria atau MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Dalam tubuhnya terdapat organel magnetosom. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagel yang berfungsi sebagai pendorong. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit Fe3O4 atau greigite Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau buatan manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk bidang kesehatan. Teori dasar kemagnetan. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah wilayah di Yunani yang kini bernama Manisa atau Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja.
Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sebaliknya, kutub-kutub yang berbeda bila didekatkan akan tarik-menarik. Gaya magnet berasal dari interaksi kutub-kutub magnet yang timbul akibat gerakan muatan listrik atau elektron. Kutub utara dan kutub selatan, partikel elementer magnet tersebar secara acak, tidak memiliki sifat magnet. Pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, partikel elementer magnet tersusun teratur sehingga memiliki sifat magnet. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, ada 3 jenis benda, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah magnesium, molibdenum, dan litium. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah perak, emas, tembaga, dan bismut. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet adalah dengan cara digosok, induksi magnet, dan induksi elektromagnetik. Besi digosok dengan arah tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju satu arah saja. Ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B dan kutub selatan pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara induksi atau didekatkan dengan magnet selama beberapa waktu. Ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Magnet dapat dibuat dengan cara melilit besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Cara ini disebut elektromagnetik, dialiri arus DC. Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah arus jam, ujung A besi atau baja akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Penerapan teori elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bel listrik, saklar, dan telepon kabel. Bel listrik, ketika tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan, mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga bel berbunyi. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Namun untuk bentuk saklar seperti gambar bekerja ketika saklar membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, lampu atau alat elektronika lainnya akan menyala. Telepon kabel.
Saat menggunakan telepon, kita dapat menerima pesan atau mendengar sekaligus mengirim pesan berbicara. Prinsip kerja telepon yaitu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ketika ada pembicaraan, energi listrik mengalir pada kabel telepon menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah, sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar pada telinga kita. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Magnet dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementer seperti dipukul, dipanaskan, dan dililiti magnet dengan arus bolak-balik AC. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda lain. Pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet atau garis-garis gaya magnet yang sangat rapat. Percobaan Ørsted dilakukan oleh Hans Christian Ørsted tahun 1820 menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arus listrik dan jari lainnya menunjukkan medan magnet. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa, memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal bumi yang disebut sudut inklinasi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke permukaan bumi, tetapi hanya masuk ke kutub-kutub bumi. Ketika menabrak atmosfer bumi, partikel listrik diionisasi, yaitu peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang disebut aurora atau aurora borealis.